Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madati Laiswari dari kelompok 9 kelas 1B Sarjana Tarapan Keperawatan Profesi Nurse. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada M. Asepta CK, yang kedua ada Nosita Mala, yang ketiga ada Miftahul Huda, dan yang keempat ada Masayu Mutia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh M. Asepta CK, dan yang kedua akan disampaikan oleh Nosita Mala, yang ketiga akan disampaikan oleh Miftahul Huda, dan yang keempat akan disampaikan pada Masayu Mutia. Kepada teman-teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asepta CK, saya dari kelas 1B Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur tentang tulang tengkorak. Yang pertama, frontal atau tulang depan, berfungsi untuk melindungi otak dan menopang rongga hidung dan mata. Kemudian ada tulang pariental. Tulang pariental adalah tulang yang terletak di ubun-ubun atau tepat di belakang tulang frontal. Kemudian ada tulang temporal. Tulang ini berbentuk tidak beraturan, letaknya di bawah tulang pariental. Kemudian tulang ospital. Tulang ospital adalah tulang yang berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Kemudian ada tulang nasal. Tulang nasal adalah tulang yang menyusun batang hidung. Kemudian ada tulang maksila. Tulang maksila adalah tulang rahang atas. Kemudian ada tulang mandibula. Tulang mandibula adalah tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang zigomatik, yaitu tulang pipi. Kemudian ada juga tulang sphenoid yang berfungsi untuk melindungi struktur tulang dan saraf. Kemudian ada juga tulang adenoid, adalah salah satu tulang yang terletak di antara dua mata. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tulang belakang atau vertebrata. Baiklah, di sini bisa kita lihat gambarnya tulang belakang dari samping, yang ini dari depan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ruas tulang leher. Ruas tulang leher ini disebut dengan cervical, terletak di bagian leher, tepatnya di bawah. Baiklah, yang kedua yaitu ruas tulang punggung. Proses spinosus pada tulang punggung akan berhubungan dengan tulang rusuk. Pada tulang punggung dapat membuat gerakan sedikit memutar. Yang ketiga yaitu ruas tulang pinggang. Ruas tulang pinggang adalah yang paling tegap konstruksinya dan menanggung beban terberat dari yang lainnya. Bagian ini memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi tubuh serta gerakan rotasi dengan derajat yang kecil. Keempat, ruas tulang kelangkang. Ruas ini terhubung ke pinggul dan membentuk cincin yang disebut panggul. Yang kelima yaitu ruas tulang ekor. Ruas tulang ekor merupakan pangkal dari tulang belakang. Tulang ini berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai tulang belakang atau vertebrata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Di sini Miftah akan menjelaskan mengenai tulang rusuk. Tulang rusuk atau iga atau costae merupakan tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi bagian dada atau toraks, jantung, hati, paru-paru, dan organ lainnya yang berada di dalam rongga dada. Tulang rusuk memiliki jumlah 24 atau sama dengan 12 pasang. Namun tidak sedikit dari orang yang kekurangan satu tulang rusuk dan kelebihan satu tulang rusuknya. Baiklah, bagian dari tulang rusuk. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati memiliki jumlah 14 atau sama dengan 7 pasang. Tulang rusuk ini berada di bagian yang terletak di bagian belakang yang bersambungan langsung dengan ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan bagian tulang dada dengan perantara tulang rawan. Tulang rusuk palsu.
Tulang rusuk palsu memiliki jumlah 6 atau sama dengan 3 pasang. Ukuran dari tulang rusuk palsu sangat pendek dibandingkan dengan tulang rusuk sejati. Tulang ini bersambungan langsung dengan ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang depan disatukan dengan tulang rawan yang kemudian melekat pada satu titik di tulang dada. Tulang rusuk melayang memiliki jumlah 4 atau sama dengan 2 pasang. Tulang rusuk ini sama seperti tulang sejati yang berada di bagian paling belakang yang berhubungan dengan bagian ruas-ruas tulang belakang, namun ujung depannya bebas atau tidak terhubung dengan bagian yang lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat kita sampaikan dari pembahasan tulang rusuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Ayu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Mutia. Di sini saya akan menyampaikan tentang tulang dada. Tulang dada adalah tulang yang berukuran panjang dan rata yang melindungi otot, arteri, dan organ penting di dalam dada. Organ penting itu seperti jantung, paru-paru, dan tulang rawan. Tulang dada atau dalam bahasa medis disebut sternum memiliki panjang sekitar 15 cm dan memiliki 3 bagian utama yang meliputi: yang pertama itu manubrium, adalah bagian tulang dada yang berbentuk persegi panjang dan lebar di bagian atas. Yang kedua adalah bagian tubuh atau mesosternum yang merupakan bagian panjang dan rata yang mendominasi keseluruhan dari tulang dada dan berada di antara manubrium serta sipisternum. Yang ketiga itu adalah xiphoid process atau sipisternum yang merupakan titik kecil di ujung sternum yang terdiri dari tulang rawan dan akan mengeras ketika kita berusia 40 tahun. Fungsi dari tulang dada yang pertama adalah menjaga organ yang ada di dalam dada seperti jantung, paru-paru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang kedua itu adalah untuk merekatkan tulang dan otot, atau bisa disebut menjadi pilar. Tulang dada pun merupakan pilar terpasangnya 10 tulang rusuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah untuk pembentukan kerangka. Selain menjadi pelindung perut, jantung, dan paru-paru, xiphoid atau bagian tulang dada yang paling kecil berfungsi menjadi tempat masuknya tendon diafragma, rectus abdominis, dan otot transversus abdominis. Dan fungsi yang terakhir atau nomor 4 yaitu untuk membantu pernafasan. Konektor tulang rawan antara tulang dada dan masing-masing dari 6 tulang rusuk atas membantu dengan gerakan kecil yang terjadi saat Anda bernapas. Saat kita sedang bernapas, paru-paru akan diisi dengan oksigen, sedangkan otot interkostal berkontraksi. Semua ini membutuhkan ruang agar berfungsi dengan tepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai tulang dada. Sebelumnya saya akan memperlihatkan tentang gambar dari tulang dada yang sudah saya buat. Baiklah, saya selaku moderator. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.